Talabul ilmi syar'i, jalan mudah menuju surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in taslima mazida. Ayyuhal ikhwah, saudara-saudaraku yang Allah muliakan, pemirsa Thalabul Ilmi Syar'i TIS TV Islam, para penuntut ilmu yang Allah muliakan, berbahagialah Anda mendapat taufik hidayah sampai hari ini masih bisa dengan mudah meringankan langkah kakinya menuju majelis yang mulia, majelis ilmu, dan diingatkan selalu baik Anda yang bicara maupun antum untuk kita sama-sama meluruskan terus niat karena Allah Subhanahu wa taala, selalu mengharapkan ridha dan mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang terbesar adalah dimasukkannya kita ke dalam surga Allah, dan ini adalah tempat yang paling nikmat di antara tempat-tempat yang ada. Faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadi wasyariki watsabati alaihi. Memasuki suatu fasal yang ini akan menjelaskan kepada kita dalam memilih, ikhtiyar, bukan pemilihan umum ya, atau pemilihan presiden yang sebentar lagi negara kita melaksanakannya, sebulan, 2 bulan, atau 3 bulan lagi. Dan itu bukan pembahasan kita hari ini, dan memang bukan ranah dan tempatnya pembahasan hal tersebut. Namun pemilihan di sini adalah pemilihan al-ilm, pemilihan ilmu yang pertama. Yang kedua, pemilihan ustadz, pemilihan guru yang kedua. Yang ketiga, pemilihan asyarik, teman belajar, teman menuntut ilmu, teman kehidupan. Dan yang keempat adalah sahabat, tabah, teguh, kokoh dalam berilmu. Dalam mencari ilmunya kita tabah, kuat, tahan banting. Dalam mengamalkan ilmunya kita pun demikian, kokoh terhadap ilmu yang dimiliki. Jadi berapa pasalnya? 1 pasal tapi 4 yang kita akan bahas satu persatu, insya Allah pada waktunya. Mungkin di pertemuan sebelumnya sudah ada tentang pembahasan ilmu. Namun tidak salah, dan ini menjadi suatu kebaikan bila mana kita bermurajaah, mengulang kembali atas pelajaran yang telah berlalu. Ya Bunai, Bunai, Masya Allah.
Taib ayyuhal ikhwah, Burhanul Islam Az-Zarnuji rahimallahu ta'ala mengatakan yanbaghi li thalibil ilmi an yakhtara min kulli ilmin ahsanahu. Seyogyanya, sepantasnya bagi seorang penuntut ilmu untuk dia memilihnya, yaknya kembali kepada penuntut ilmu, yakhtar. Karena an merupakan adawatul nasab lil fi'lil mudhari', alat untuk menasabkan fi'il mudhari', an yakhtara, untuk dia memilih dari seluruh ilmu yang paling ahsan, yang paling baik, yang terbaik. Wa ma yahtaju ilaihi fi amri dinihi fil hali, dan apa-apa yang dia perlukan kepadanya ilmu tersebut di dalam urusan agamanya pada waktu dia hidup, pada waktu sekarang, bahkan setiap saat selama dia hidup. Ya, apa yang paling penting ilmunya? Tauhid. Kehidupan manusia, seorang hamba Allah harus mempelajari tauhid. Bagaimana mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan benar di dalam apanya? Dalam peribadatannya, dalam kehidupannya. Setiap saat. Ila mata, sampai kapan? Sampai dia mati harus berada di dalam tauhid, dalam Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu wafat, kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Mungkin seperti hari ini saudara-saudara kita di Gaza, Palestina, mempertahankan tanah kelahirannya, mempertahankan akidahnya yang paling utama sampai mereka mati dalam keadaan beriman kepada Allah, dalam keadaan Islam. Itulah, walaupun apa saja yang mengancam jiwanya dan dia tidak mau mengeluarkan akidahnya daripada Islam yang benar, tidak mau menjual agamanya, wafat dalam keadaan Islam, menyerahkan diri kepada Allah. Ini orang-orang yang dia istislamu lillahi bitauhid, menyerahkan dirinya kepada Allah dengan tauhid, dan dia melakukan ketaatannya, wal bara'atu minasyirki wa ahlih, dan dia juga berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Sampai saat ini pembantaian terhadap saudara kita masih terjadi, dan ini adalah kesedihan hati yang paling dalam. Apalagi tatkala kita melihat di WA kita, di medsos kita, mungkin ada saja potongan-potongan yang mengiris-ngiris hati ini. Hati mana yang tidak pilu, hati mana yang tidak merasa kasihan, sedih melihat saudaranya dibantai. Tentu semuanya kita yang berada di sini merasakan hal demikian. Kalau ada yang tidak, kalau ada yang enggak berkeming hatinya terhadap penderitaan saudara-saudara muslimnya, maka ini bukan manusia. Ini adalah hewan, sedangkan hewan saja ada yang mempunyai perasaan, ya, terhadap kawanan binatangnya, sejenis binatangnya, teman binatangnya yang diganggu oleh binatang buas yang lainnya. Maka kaum muslimin yang Allah muliakan, tetap dan teruslah untuk kita melakukan doa kepada saudara-saudara kita.
Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu taala ya mengatakan orang-orang yang tidak punya rasa kasihan, bahkan malah sebaliknya mensoraki apa yang katakan ya, syukurin ya, mencela ya, bahkan ya tadi saudara-saudaranya seiman telah tewas, dia malah mensoraki, itu termasuk dosa besar dalam Madarijus Salikin. Ada orang yang merasa senang saat kaum muslimin disakiti, maka dia termasuk dosa besar, kena musibah, dosa besar ya, senang terhadap penderitaan. Tentu saudara yang sahih, ikhwah yang mempunyai persaudaraan yang kuat dalam akidah, tidak demikian. Kecuali siapa yang senang atas penderitaan kaum muslimin? Orang kufar, ya orang-orang kafir pasti senang. Mereka senang melihat orang-orang muslim disiksa, terbantai, dibunuh. Persis seperti Ashabul Ukhdud yang membakar orang-orang beriman sedangkan dia nonton, dan dia berkira tidak terjadi apa-apa. Padahal orang-orang beriman yang mereka bakar itu adalah gegara mereka beriman kepada Allah. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Tidaklah kaum mukmin itu disiksa, ya, tidaklah mereka menyiksa orang-orang beriman, melainkan orang berimannya itu beriman kepada Allah yang Maha Aziz, yang Maha Perkasa, Al-Hamid, yang Maha Terpuji. Ya, gegara dia beriman kepada Allah, mereka beriman kepada Allah, mereka siksa. Bukan lantaran gak bayar pajak, bukan lantaran gak bayar upeti, bukan lantaran gak bekerja, tapi lantaran dia atau mereka beriman kepada Allah, disiksa, dibakar. Persis orang-orang Gaza, Palestina, lantaran mereka beriman, mereka ditembakin, mereka dibom, hancurkan, diluluh lantahkan. Sedangkan mereka asik-asik nonton, ya, senang atas penderitaan orang beriman. Dosa besar mereka. Allah tidak akan diam. Saat ini mungkin Allah tidak langsung menyiksa mereka, tapi lihat nanti di akhirat Allah akan balas dengan sekeras-kerasnya. Taib ikhwah, maka ilmu tauhid setiap saat adalah dibutuhkan oleh kita. Jangan-jangan sampai dalam kehidupan kita nak subhat, kerancuan pemikiran, akhirnya tauhidnya lengser, tauhidnya terkikis, terkena subhat, akhirnya malah melakukan kesyirikan. Wa yaudzubillah. Ada gitu? Banyak, tidak sedikit. Ya, gegara nggak belajar tauhid lebih parah lagi. Ya, betapa banyak kaum muslimin yang mereka memintanya kepada selain Allah, menyembahnya kepada selain Allah, berdoanya kepada selain Allah, membuat tandingan-tandingan. Ini kan tauhidnya terkikis. Walaupun mengucapkan dalam tasyahudnya asyhadu alla ilaha illallah, tapi tatbiknya, prakteknya
berharap kepada pohon besar, minta kepada gunung-gunung yang tinggi, taruh sesajen dan seterusnya. Itu adalah khilaf ma'al lisan. Berbeda dengan lisannya. Tatkala mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah atau dia berzikir la ilaha illallah sampai dia gedek-gedek pun, tapi perbuatannya malah menyelisihi ucapannya. Ini ikhwah, tauhid penting. Makanya dikatakan oleh Burhanul Islam Az-Zarnuzi rahimahullah ta'ala, thumma ma yahtaju ilaihi fil ma'ali. Kemudian dia mempelajari apa-apa yang dia perlukan itu di dalam waktu yang akan datang. Ya, fil ma'ali. Di waktu yang akan datang. Ya, dalam kehidupannya. Ya, maksudnya ilmu-ilmu yang menopang dia di dalam dunianya. Ilmu dagang, ilmu komputer, ya, ilmu IT yang bisa menopang dia mungkin cari maisanya di situ. Ilmu pertukangan, ilmu perminyakan, ya, gali-gali minyak, gali-gali tanah, ya. Yang gali itu besar gajinya, tapi yang jual minyak, ya, malah kecil. Ya, itulah kehidupan. Maka ini pun boleh dicari untuk kehidupannya. Yang tidak dilarang. Selagi tidak ada dalil yang melarang, mengharamkan suatu pekerjaan, suatu profesi, maka halal thayyiban, ya, halal dan baik. Boleh. Yang dalam tadi setiap keadaan, tentunya keadaan kita sehari-hari, ya. Wa ma yahtaju ilai fi amri dinihi fil hal. Setiap saat. Tadi yang terbesar tauhid, kemudian ilmu-ilmu ibadah yang mesti dipraktekkan, diamalkan. Salat, puasa, zakat, berhaji, ya, dia cari tentang bagaimana kaifiyahnya, cara-caranya. Ya. Terus kalau belajar sholat tentu tidak bisa terlepas dari yang namanya taharah, bersuci dengan dia berwudu bila mana ada air, dan ini adalah keumumannya. Kalau nggak ada maka tayamum dan seterusnya. Jadi ilmu-ilmu itu yang dipelajari. Ya. Kenapa masih belajar taharah? Penting, karena tanpa taharah, ya, bagaimana caranya mensucikan nggak benar, kalau begitu ya gimana sholatnya benar dan seterusnya, ya. Mungkin sebagian orang mengatakan, no, lihat Amerika sudah sampai bulan. Baru Amerika sampai bulan, kita Nabi kita sudah sampai langit ketujuh. Ya, ngapain menghina orang-orang yang belajar toharoh, ya, atau belajar ulama membahas haid, darah wanita, kebiasaan, ya. Jangan menghina yang demikian, karena sebagian saudara kita, ya, dari kelompok-kelompok Haroki, ya, membahas ginian katanya, padahal mereka selalu membahas sesuatu yang, ya, yang mereka anggap itu tidak penting, ya. Taib, Allahu a'lam. Maka ikhwah, pelajari kebutuhan kita terhadap agama kita dalam waktu-waktu kita hidup. Yaitu al-ilm bil furudil lati, ya, tuftaridu alaihi fil hal, ya, ilmu yang wajib, ya, keadaan-keadaan sholat tadi. Wa yuqaddim ilmat tauhid, dan hendaknya mendahulukan dia mencari ilmu tauhid, ya. Hendaknya mendahulukan dalam pencariannya adalah ilmu tauhid. Wa yu'rif Allah ta'ala bid-dalili, dan ilmu yang dia cari adalah mengenal Allah dengan dalil, ya, mengenal Allah dengan dalil, dengan nas Al-Quran, nas hadis sahih,
ya, sunnah mutahharah dia harus cari, ya, pencarian kepada yang disembah, ya, bukan mencari. Dalam pencariannya itu bukan dia masuk semua agama yang ada di dunia, ya, seperti sebagian orang-orang kafir barat dalam mencari ketenangan hidupnya dia masuk agama ini, masuk agama ini, masuk ini dan seterusnya, ya. Tapi yang hak, yang benar adalah kita yang sudah terlahir dalam keadaan muslim, cari ilmunya, cari mengenal Allah dengan ilmu, dengan dalil-dalil. Fa inna imanal muqallid, sungguh hanyalah keimanan orang yang muqallid, orang yang taklid, ya, taklid buta, muqallid taklidul a'ma, mengikuti tanpa dalil. Ya, boleh taklid yang pada asalnya tidak boleh. Ya, dikatakan di sini yang muqallid wa inna kana sahihan, kalau itu pun benar indana di sisi mazhab Hanafi, lakin yakunu athiman bitarkil listidlali, tetapi dia berdosa karena meninggalkan pencarian dalil. Ya, aku tahu Allah Maha Esa, dia nggak cari lagi. Dari mana Allah Maha Esa? Dari mana Allah itu satu? Dalilnya qul huwallahu ahad, salah satunya. Katakanlah Allah itu Maha Esa. Oh, di sini ternyata surat Al-Ikhlas. Ya, dia harus cari. Ada Al-Qur'an, dia harus baca. Karena apa? Karena diberikan akal sama Allah Subhanahu wa taala. Maka cari dalilnya. Jangan apa? Jangan membeok saja. Ah, cak ajengan anak. Kata ajengannya, kata syekhnya. Ya, kayak orang sufi. Ya, kata apa sih istilah sufi itu? Murabi. Ya, murabinya. Begitu ya begitu saja, tanpa dia mencari dalil. Ya, keimanan itu harus dicari dengan dalil-dalil. Walaupun itu masih sahih di sisi mazhabnya Imam Abu Hanifah, Hanafiyah, ya, tetapi dia berdosa karena meninggalkan dalil. Itu baru tentang keesaan Allah. Belum yang lainnya, rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifatnya, mesti tahu dalil-dalilnya. Maka di majelis kita ini kita belajar demikian, ya, belajar tentang asma wa sifat Allah, ya, sampai rinci untuk dalil-dalilnya. Ya, maka di sini adalah untuk kita mencari dalilnya dalam keimanan atau dalam ketauhidan kita, mencari tauhid kita dengan dalil-dalil. Dikatakan di sini lakin yakunu asiman bitarkil istidlal, tetapi dia berdosa karena meninggalkan pendalilan dan meninggalkan mencari dalil, li'anna Allah taala a'ta ni'matal aqli lil insani. Karenanya Allah telah memberikan kenikmatan akal buat manusia untuk dia mencari dalil atas keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam. Jangan sampai kita kufur nikmat, dikasih akal tapi enggak belajar. Dikasih akal tapi membantah wahyu dan seterusnya. Wa yakhtaru, yaknya ini kembali kepada si pencari ilmu. Wa yakhtarul atiqi wa yakhtarul atiq dunal muhdatsat. Dan hendaknya si pencari ilmu itu memilih ilmu yang atiq, barang antik, atiq kuno. Ya, maksudnya makana alaihi salaf. Ya, ilmu-ilmu yang terdahulu. Ya, ilmunya Nabi Muhammad SAW yang dijalankan para sahabat, yang diikuti pula tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Nih maksudnya pemilihan al-atiq, ilmu kuno, ilmu salafus soleh. Dunal muhdatsat, tanpa atau bukan ilmu yang baru.
muhdats, yang akhirnya jatuh kepada perkara-perkara baru dalam agama. Yang ini namanya apa? Bid'atun. Bid'ah. Ya, seperti ilmu jidal, ilmu berdebat. Nah, itu ilmu yang baru. Dan ada itu dalam cabangnya ilmu perdebatan, ilmu mantiq. Qalu, ya, maka di sini diseru, dikatakan bahwasanya alaikum, wajib bagi kalian, bil atiqi, wajib kali kalian mencari ilmu yang kuno. Tadi ilmu yang dilalui oleh para salafus soleh, ilmunya para salafus soleh, ya. Ilmunya orang-orang yang sudah wafat, yang sudah meninggal. Wa iyyakum wal muhdasat, ya, dan hendaknya kalian jauhi, tinggalkan ilmu-ilmu yang baru, ya, ilmu-ilmu yang baru. Wa iyyaka an tastaghila bihadzal jadal alladzi dhahara ba'da infiradil akabir minal ulama'i. Wa iyyak, dan waspadalah, ya, waspadalah engkau, jauhilah oleh engkau, tinggalkan oleh engkau. Untuk apa? Antastaghila, untuk engkau sibuk-sibuk. Sibuk-sibuk ngapain? Berjidal, berdebat. Bihadzal jadal, yang dengan perdebatan itu alladzi dhahara ba'da infirad, yang itu muncul, ya, tampak setelah perginya atau wafatnya ulama-ulama senior, ulama-ulama besar. Ba'da infiradil akabir minal ulama, ulama-ulama wafat, ulama-ulama besar senior telah meninggal, maka muncul orang-orang yang berdebat, ya, kitabnya dibahas, tapi bukan diambil istifadah, bukan diambil manfaatnya, tapi dijadikan bahan perdebatan, ya. Ini disuruh dijauhi, ini diperintahkan untuk ditinggalkan debat, apalagi debat mira, debat kusir, ya, tanpa diiringin ilmu, ya, tanpa adanya pengetahuan. Kenapa tidak boleh? Fa innahu yubaidu taliba 'anil fiqhi, karena itu akan menjauhkan si penuntut ilmu dari pemahaman, dari fiqh. Wa yudayyi'ul umra, akan buang-buang usia, ya, akan umurnya sia-sia. Wa yuwarithul al-wahsyata wal adawah, dan itu akan mewariskan kepada al-wahsyah, apa ya, kebencian, al-adawah, permusuhan, ya. Jadi akan ada dampak menjadi galau, tidak akur bagi siapa saja yang berdebat, ya. Debat kusir, ya, masalah agama, ya. Dia belum punya ilmunya, berdebat, tinggalkan, karena perdebatan itu hanya akan menimbulkan permusuhan, menimbulkan kegalauan, kebencian, ya. Apalagi yang di mana? Di medsos, di FB-nya, ya, atau di grup WA-nya, ya. Wah, taruh sini, kopas sini, kasih YouTube ini, si ini. Wah. Akhirnya buang waktu dia untuk membahas ilmu, untuk cari faedah di atas
ilmunya untuk diamalkan hanya debat kusir. Ya. Nih lihat di video ini si fulan begini-begini. Ah, lihat deh datang, ustadz ini begini. Capek saja dia cari perdebatan itu. Akhirnya dia nggak dapat ilmu. Ya, yang manfaat. Ya, tinggalkan hal yang demikian. Ini pun Burhanul Islam Az-Zarnuzi melarang, memperingatkan kita untuk tidak melakukan perdebatan. Walaupun dalam ayat-ayat Allah itu boleh ada, ya, ud'u ila rabbika bil hikmah, ajaklah atau dakwakanlah kepada Rabb kamu dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan mau'izah yang baik, pelajaran yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, cidalah, debatlah, ya, dengan cara yang baik. Ya, kalau ada ahlul kitab, kita debat dengan yang baik, kita siapkan dalil-dalilnya agar mereka kembali kepada al-haq, kepada kebenaran. Naam. Maka ikhwah, janganlah kita debat kusir dalam permasalahan agama. Karenanya adalah agama itu nasihat, dan ini Nabi SAW katakan demikian. Nabi Sulaiman alaihissalam mengatakan kepada anaknya untuk meninggalkan mira, jidal, perdebatan. Ya bunayya, kata Nabi Sulaiman, wahai anakku, wal mira, iyyaka wal mira, tinggalkan, jauhkanlah oleh kamu itu mira, perdebatan. Fa inna naf'ahu qalil, karena sedikit manfaatnya. Berarti ada manfaatnya, tapi qalil, sedikit. Wa huwa yuhijul adawah bainal ikhwan. Jidal itu, ya, akan membangkitkan permusuhan di antara saudara-saudara. Ya, maka ikhwah, jangan sampai sekali-kali berdebat kita dalam urusan agama. Taib. Bahkan kalau terjadi diskusi, ya, kemudian ada celah untuk berdebat di situ, dia pengen unggul, ya, walaupun dia punya dalil yang kuat, ya, dan dia yakin dia berada di atas kebenaran, namun dia meninggalkan perdebatan, ini malah dia berpahala. Kata Nabi SAW, man tarakal mira'a, siapa saja yang meninggalkan perdebatan, ya, wa huwa mubtil, banallahu lahu baitan fi rabidil jannah, maka tatkala orang itu, ya, meninggalkan perdebatan sementara ia berada di atas mubtilun, kebatilan, maka Allah akan bangunkan rumah baginya di pinggiran surga. Insyaallah, ya. Cuma di emperan surga. Senang kita walaupun di emperan, karena masih dalam, dia meninggalkan perdebatan tapi dia berada dalam kebatilan. Ya, tinggalin aja. Ya, dikasih Allah suatu rumah tapi di emperan. Kalau dunia emperannya mahal, ya. Emperan kota itu kan di pinggir kota tuh. Itu mahal, lebih mahal. Kemudian Nabi SAW katakan, man tarakal mira wa huwa, ya, sedangkan dia adalah muhiq, benar, di atas kebenaran, ya, banallahu lahul jannah, ya, baitan fi a'lal jannah. Dia meninggalkan debat, dia yakin dia di atas kebenaran, dia punya dalil yang sahih, kuat dalilnya, pendalilannya, tapi dia nggak mau, tinggalin saja, ya, dalam kebenaran, ya, di atas kebenaran, maka dapat rumah di surga yang paling tinggi. Ya, tuh yang benar saja, tapi dia nggak mau berdebat, dapat rumah yang tinggi. Tapi dia, kalau yang tadi yang kebatilan, yang pertama dapat rumah di surga kalau meninggalkan perdebatan, tapi di emperannya. Nah, ikhwah, alhasil debat jangan dilakukan. Ya,
aneh bin ajaib kalau ini ada. Ya karena ikutin itu, ya ilmu ini termasuk ilmu baru, ilmu perdebatan. Ya bagaimana orang itu bicara pasti dia cari alasannya, banyak argumennya lah, kan banyak tuh sekarang, ya dipunculkan lah ya, bahkan dijadikan talk show dan terusnya. Seneng, wah nih orang hebat nih, diserang begini, nah, dicari kata-kata yang bisa membantahnya atau menangkalnya, ya malah orang terkesima akhirnya, ya. Naam. Wahwa, ya ini ilmu jidal tadi, berjidal, berdebat. Min asratis sa'ati wartifa'il ilmi wal fiqhi. Itu adalah berjidal, berdebat itu adalah ciri-ciri ciri-ciri kiamat dan diangkatnya ilmu, dihilangkannya ilmu, wal fiqh dan pemahaman. Ya. Makanya kalau sudah banyak perdebatan seperti itu, itulah ciri-ciri kiamat, ciri-ciri ilmu diangkat. Bagaimana Allah mengangkat suatu ilmu, ya? Bukannya ilmu itu hilang, ya. Sedangkan sekarang ilmu, masya Allah, setiap saat kita bisa ambil, ya. Di medsos, di internet, banyak sekali ulama-ulama yang memiliki situs-situsnya, ya. Sangat mudah untuk kita mengambil ilmu. Ya, bahkan banyak grup ilmu, ya, di-share qala Allah, di-share qala Nabi, di-share qala ulama. Ini banyak dan kita ngambil manfaat dari situ. Namun ilmu itu diangkat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah dengan diangkatnya ulama, dimatikan, diwafatkannya ulama. Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uh minal ibadi walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama'i. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu itu dengan menghilangkan ilmu, ya, dari hambanya, tetapi Allah mencabut nyawa ulama. Betapa sedih dulu, ya, tatkala wafatnya ulama kibar, ulama besar berturut-turut, ya. Dari Syekh bin Bas, kemudian Syekh Albani, kemudian Syekh Utsaimin, Syekh Mukbil rahimahumullah taala, ya, dengan waktu yang tidak begitu jauh, ya, berdekatan-berdekatan. Dan itu merupakan dicabutnya ilmu dengan diwafatkannya ulama. Namun banyak karya beliau rahimahullah taala yang bisa kita ambil faidahnya. Itulah yang diambil manfaatnya. Banyak di maktabah-maktabah. Ya, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin di dalam muhadarahnya dicatat oleh muridnya, dijadikan kitab, ya. Jadi Syekh Utsaimin rahimahullah taala banyak kitab-kitabnya itu berdasarkan hasil muhadarahnya. Ya, ceramah-ceramah umumnya, pemberian pelajaran-pelajarannya dicatat oleh muridnya, dijadikan kitab-kitab. Ya, itu. Syekh Albani rahimahullah taala juga demikian. Kegigihannya dalam ilmu hadis membuahkan hasil yang cemerlang yang tidak dimiliki ulama-ulama sebelumnya juga. Mengumpulkan silsilah hadis sahihah, mata rantai hadis-hadis yang sahih. Ya, ini nih hadis yang sahih sudah dipilihin. Enak. Ya. Ibarat makanan, ya, ini yang baik, ini yang buruk sudah dipisahkan. Silsilah hadis maudhu wa dhaifah, ya, silsilah mata rantai hadis yang palsu, hadis yang lemah juga dipisahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Ya. Pun itu sangat fenomenal, ya, karya-karya yang bagus dari ulama-ulama mutaakhirin, ya. Bahkan ulama-ulama yang terdahulu di abad-abad
ketujuh, keenam, ketujuh dan seterusnya. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan majmu' fatwanya, ya, Al Imam Ibnu Qayyim dengan sebagai muridnya banyak karya-karyanya untuk tazkiyatun nafs, pensucian jiwa, ya, ilmu tentang hati, yaitu spesialisnya Al Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Bahkan dikatakan bahwasanya buah kurma itu adalah ilmu attibaul qulub, ya, untuk penyakit-penyakit hati. Padahal cuman kurma. Ya, kalau kita apa? Bala-bala terus ini. Gorengan terus adanya nih. Waduh. Kali-kali kurma belilah. Ya. Ini thalibul ilmu makannya kurma. Cemilannya. Ya. Aduh. Ada nyaut cireng. Ya. Up level. Ya. Kita nih pencari ilmu, ya, cari makanan yang bergizi lah. Ya. Cari yang bergizi gitu. Bawain di majelis, ya, apa yang disarankan oleh para ulama. Kurma pun beraneka ragam macam bentuknya, ya, jenisnya. Ajwa yang mahal dan seterusnya. Ya, kurma rutob, ya. Nah, ya, terakhir lagi kemarin ada Syekh Yaman itu, Ana diundang masuk, itu luar biasa penjamuannya, ya. Kopi kalau orang Syekh nggak mau yang adem-adem gini, kompornya ada di sini, kompor ada yang udah hangat, ya. Nggak mau yang dingin-dingin. Buahnya juga luar biasa, ada tufah, apel, ada anggur inab, ada kurma rutob, itu berkualitas. Ya kalau ada, usahakan gitu kan di majelis kasih itu. Punten we atau jangan gorengan mulu. Ya, biar gitu menyamankan hati kita, membuat juga otak kita jadi fresh, hati kita bersih, ya, karena itu kurma tadi kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah untuk sebagai obat hati itu, ya, bergizi, bahkan delima, ya, jadi untuk makanan-makanan penunjang hati, penunjang otak, ya, parutan ilmu itu diantara disebutkan itu kurma, delima, zaitun, tin, itu bagus memang. Ya, maka sebagiannya thalibul ilmi makan yang demikian, ya, dijaga makanannya. Mudah-mudahan ya, ada lah insyaallah taala. Kalau kemarin saya bilang itu al-lahm bisukar, ya, ini daging yang dengan gula itu, dagingnya manis. Kayak kita ayam panggang kan kayak kecap banyak tuh. Itu kemungkaran katanya. Al-lahm bisukar mungkar katanya. Daging dengan yang manis-manis itu kemungkaran katanya. Anda bilang lagi, al-qahwah bisukar mungkar aidon. Kalau kopi dengan gula juga kemungkaran. Padahal mereka senangnya ya itu pakai madu. Tapi juga suka yang pahit itu. Tapi alhasil orang Arab itu sukanya yang panas, hot. Ya, bikin teh, bikin kopi, kalau nggak panas itu bukan kopi katanya. Apalagi aneh kalau kopi ada batu es. Ya, dia nggak suka. Emang bukan kebiasaannya, ya. Dan mungkin kalau dicerna juga nggak baik, ya. Yang suka dingin-dingin itu merusak ginjal. Taib. 6 sekilas saja tentang makanan minuman yang itu merupakan kesenangan orang, ya. Makanan minuman. 6. Walhasil ya ikhwah, di antara tanda-tanda kiamat tadi diangkatnya ilmu dengan dimatikannya ulama, ya, dihilangkannya kepemahaman, ya, fikih,
Kada warada fil hadis, itulah yang banyak disampaikan, yang warid, yang telah sabit dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kalau istilah Hanafiyah, ya Abu Hanifah, kalau disebut fikih ini bukan fikih yang sebagaimana dipahami sekarang, yaitu misalnya kita fikih yang kita bahas juga fikihnya Syafi'iyah, Abu Suja itu, yang dimulai dari kitab Thaharah, terus kitab salat, kitab yang lain-lainnya. Ya, namun fikih itu melingkupi seluruh ilmu-ilmu agama. Bahkan dikatakan fikul akbar. Itu adalah pelajaran tauhid. Ya, fikul akbar itu tentang pelajaran ketauhidan. Ya, di sisi Al-Hanafiyah. Naam. Wa amma ikhtiyar, ya, wa makhtiyarul ustadzi, ya, adapun dalam pemilihan guru, fayan bagi an yakhtarul a'lam wal awra' wal asan. Ini disarankan oleh Burhanul Islam Az-Zarnuzi ta'ala. Adapun dalam pemilihan guru, kita cari guru nih, ya, maka seyogyanya untuk dia memilih, si pencari ilmu itu memilih yang kepada guru yang a'lam, yang alim, ya, paling alim, paling tahu, ya. Wal ara, yang paling wara, ya, paling wara, ya, menjaga diri dan seterusnya. Wal asan, dan yang paling berusia, ya, mungkin ya suyuh, ya, yang sudah tua. Seperti hari ini ada Ustadz Yazid, Ustadz Hakim, hafizahumullah ta'ala, itu kita ambil ilmunya. Masalah ini sangat penting, ya, dalam kita bermajelis. Siapa yang menyampaikan ilmu? Di antaranya para ulama mensyaratkan 3. 1, akidahnya sahihah. Lihat, antum bermajelis yang bicara akidahnya sahih gak? Manhajnya lurus gak? Ini gak bisa dipisahkan ini. Akidah wal manhaj. Manhaj wal akidah. Ya, Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad hafizahullah punya kitab, ya, yang dibahas ini. Manhaj wal akidah. Yang berisi hadis-hadis tentang manhaj, tentang akidah. Sesuai Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salafus soleh. Ini yang pertama. Jangan sembarangan dalam bermajelis, ya. Udah ketahuan dia sufi. Ini banyak pelanggaran dalam asma wa sifat Allah, ya. Rububiyah, ya, mereka menyamakan, ya, Allah yang menciptakan, Allah berbuat, mematikan, menghidupkan, mengkayakan, menahan rezeki dan seterusnya. Ini rububiyah sepakat, ya, tapi uluhiyah, tapi dalam asma wa sifat berbeda. Ya, ini manhajnya sufi, ya. Bolehnya bertawasul kepada kuburan, ya, yang katanya di situ orang soleh di dalamnya, tawasul. Nah, ini nggak boleh kita bermajelis dengan mereka, mencari ilmu, mengambil ilmu dengannya. Antum harus tahu, lihat akidah manhajnya. Yang kedua, syaratnya ilmunya layak, kompeten untuk mengajarkan ilmu, bukan orang jahil, ya. Dulunya pelawak, jadi yang ada isinya ketawa ketiwi wae, aduh, disenengin, yang penting ada lucunya, ya, lagi viral, ya, gayanya dan seterusnya. Ini jangan. Ruwai bidah, bicara tentang agama tanpa ilmu, ya, ngaco misalnya bicaranya dan seterusnya. Ini jangan. Ini syarat kedua yang kita bisa bermajelis, bisa mengambil ilmu darinya. Dan yang ketiga, akhlaknya baik,
Ibrahim An-Nakhai rahimahullah ta'ala mengatakan kanu idza atau ar-rajula liya'khudhu anhu. Para salaf dulu jika mendatangi seorang untuk diambil ilmunya, ya, nadharu, maka mereka memperhatikan ila hadihi, kepada akidahnya, wa ila samtihi, kepada akhlaknya, wa salatihi, juga dilihat salatnya. Ya, dilihat salatnya, wah sering ke masjid, wah salatnya udah ngikuti sunnah secara zahirnya, ya, gitu. Summa akhadhu anhu. Kalau sudah dilihat dari tiga tadi, baru dah diambil ilmunya. Hadis riwayat Ad-Darimi dalam sunannya. Sedangkan Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan la yukhadhu ilma an arba'ah. Jangan kau ambil ilmu dari 4 orang. Dari 4 ciri-cirinya. 4 orang ini. Yang pertama adalah safih, mu'linis safah. Orang bodoh yang nyata kebodohannya. Orang bodoh yang nyata kebodohannya. Kedua, wasahib hawa yad'u ilaih. Pemilik hawa nafsu alias ahli bid'ah yang mengajak kepada kebidahannya, kepada hawa nafsunya. Sudah tahu, jelas, kelihatan. Sering dipanggil untuk 7 harian, 40 harian, 100 harian. Bermajelis kepadanya. Ini salah, ini ketahuan. Sudah tahu dia kalau perayaan Maulid Nabi, ada ceramah Nabi diundang. Bermajelis dengannya, ini salah. Ya, itu kan alul hawa, alul bidah. Jangan diambil. Kata Imam Malik rahimahullah ta'ala. Yang ketiga yang enggak layak diambil ilmunya adalah warrajul ma'ruf bil kadhib. Seseorang yang sudah terkenal kedustaannya. Fi ahadits annas, dalam pembicaraan manusia. Wah, dia tukang bohong. Ya. Ngarang-ngarang, yang penting membuat pendengar tertawa. Kan termasuk nggak boleh bercerita dengan cerita yang karangan, nggak ada realitanya, yang penting pendengarnya tertawa. Itu kan bohong. Ya, yang penting ketawa. Maka ini jangan diambil. Walaupun juga dia tidak pernah berdusta atas nama Rasulullah misalnya, jangan. Ya, udah tahu ya ciri-ciri seperti ini. Yang ketiga nggak boleh diambil. Yang keempat, warrajul lahu fadlun wassalah la ya'rifu ma yuhdatsu bih. Seseorang dia itu punya keutamaan, tokoh ya, tokoh masyarakat. Punya keutamaan kan? Dia mungkin pejabat, dia mungkin orang kaya, ya. Soleh, sering ke masjid, udah berhaji pula, ya, sering umrah pula, tapi la yarifu ma yuhdas bih, tapi dia tidak tahu apa yang dia bicarakan, tidak mengetahui hadis yang disampaikan. Ini nggak boleh. Kan ada tuh pejabat bukan ahlinya agama tapi bicara agama, jangan diambil, nggak boleh. Ya, nggak boleh, ya, tokoh masyarakat misalnya, ya, kita hormati sebagai tokohnya saja, tapi kalau untuk urusan ilmu agama jangan diambil. Nah, itulah 4 orang yang tidak boleh diambil ilmunya, ya, agama, ilmu agama, menurut Imam Malik rahimallahu taala. Ya, jadi
perhatikan 3 kriteria tadi untuk diambil ilmunya, akidah dan manhajnya yang lurus, ya, yang dia akhlaknya baik, yang ilmunya mumpuni. Hilangkan 4 tadi kata Imam Malik yang kita nggak boleh mengambil ilmunya. Orang yang bodoh, nyata-nyata kebodohannya, orang yang mengajak kepada hawa nafsu, kepada ahlul bidah kebidahannya, ya, orang yang terkenal kedustaannya, dan itu orang yang mulia, yang soleh tapi nggak tahu apa yang disampaikan, ya, tentang hadis. Nggak tahu ini hadis Nabi, nggak tahu ini derajatnya sahih, ini derajatnya dhaif, lemah, atau bahkan maudhu, nggak tahu, jangan, ya. Naam, Allahu a'lam bishawab. Itu tentang dalam ikhtiyarul ustadzi, pemilihan guru. Hendaknya yang a'lam, hendaknya yang awra, hendaknya yang asan. Ini pun pernah dipilih oleh Imam Abu Hanifah rahimahullah taala, kama ikhtara Abu Hanifah hina izin. Ya, saat itu Imam Abu Hanifah memilih Hamad ibn Abi Sulaiman sebagai gurunya. Jadi Hamad gurunya Imam Abu Hanifah. Ya, ini kan di masyarakat ya. Tapi kalau di sekolah, di pesantren kan nggak bisa milih gurunya. Maka pilih pesantrennya, pilih sekolahnya. Ini sekolahnya Manhaj Sunnah gak? Nah, ini pesantrennya Manhaj Sunnah gak? Ya, itu berarti yang harus dilihat. Kalau sudah ketahuan ya udah, wah ini Manhaj Sunnah. Ya. Siapa mudirnya, siapa pembinanya? Nah, ini juga perlu diketahui. Ya, sehingga nggak salah pilih sholat, nggak salah pilih pesantren, nggak salah pilih sekolah. Ya, kan sayang anaknya dimasukin sekolah, diajarinya yang nggak sahih, kan sayang. Ya, banyak pengalaman salah masuk sekolah, akhirnya bukannya benar, bukannya sahih, malah sesat, malah kasihan. Hati-hati. Ya. Keunggulannya tafsir Quran sama, semua juga mengunggulkan tafsir Quran. Keunggulannya tafsir hadis sama, keunggulannya menghafalkan hadis. Tapi manhajnya, tapi akidahnya malah bengkok, nggak lurus. Akhirnya kecewa kita. Ya. Jangan sekali-kali menyekolahkan buah hati kita di lembaga pendidikan yang salah. Naam. Sebagaimana Imam Abu Hanifah akhirnya memilih Hamad bin Abi Sulaiman setelah apa? Ba'da ta'amul wa tafakkur. Setelah berpikir-pikir, ya, merenungkan, ya, timbang-timbang dan seterusnya. Ya. Wa qala Abu Hanifah rahimahullahu taala, berkata Imam Abu Hanifah, wajadtuhu syekhon. Akhirnya aku itu dapat, ya, mendapatkan syekh, ya, mendapatkan syekh, seorang syekh, ya, lebih tua berarti usianya, waquran, yang sopan, haliman, penyayang, saburon, yang penyabar. Masya Allah pemilihannya. Waqala sabattu inda Hamad ibn Abi Sulaiman fanabattu, ya. Maka tetaplah dia mensabitkan, dia tetap, ya, melazimkan kepada Hamad bin Abi Sulaiman. Maka aku benar-benar melazimkan, ya, mengkokohkan kepadanya. Ya, itulah seharusnya. Jangan sampai dia udah tahu nih majelisnya majelis yang sahih, ya, dia sudah memilih inilah gurunya untuk diambil ilmu, ya, baru sebulan, baru 2 bulan mencelok ke sana, mencelok ke sini lagi. Kalau masih mending menceloknya ke majelis sunnah, ya, ke ustadz-ustadz yang sunnah. Tapi kalau menceloknya malah miring,
Ya, majelis sufi misalnya, ini kacau. Makanya Imam Abu Hanifah itu menetapkan dirinya kepada Syekh Ahmad. Walaupun banyak syekh yang lain yang lebih pintar juga, tapi dia menetapkannya demikian. Ya, ini kisahnya Imam Abu Hanifah dalam memilih gurunya. Wa qala, dan Imam Abu Hanifah mengatakan, sami'tu hakiman min hukama, aku mendengar ada orang yang bijaksana, ya, yang Samarkan negerinya Asia Tengah, ya, tempatnya Imam Bukhari, berkata, ya, jadi orang bijaksana, kata Imam Abu Hanifah yang mendengar ini, ada orang bijaksana ngomong, apa yang dibicarakannya, diomonginnya, inna wahidan min talabatil ilmi syawaroni, sesungguhnya ada seseorang dari penuntut ilmu yang dia bermusyawarah kepada aku fi talabil ilmi, dalam pencarian ilmu, ya, wa kana azama ala dhihabi ila Bukhari li talabil ilmi, ya, maka dia berazam untuk pergi kepada ila Bukhara, ya, bukan Bukhari, ila Bukhara, kepada kota Bukhara untuk pencarian ilmu, ya, jadi dipilih, ya, sama seperti sekarang orang tua bingung kan cari pesantren, cari sekolah, nanya sono nanya sini, informasi sono, oh dikumpulin semuanya, ini bagaimana, ini ongkosnya berapa, wah mahal ini, ada fasilitasnya bagus, kan bedanya gitu kan, ya, maka dicari-cari, ya, yang bagus ya hari ini kalau mau cari ilmu ya di sana, Madinah, Mekah, ya, tapi biayanya nggak cukup, sedikit, ya, banyak, di samping kecerdasan yang dimiliki, ya, yang agak murah mungkin di Yaman, ya, kehidupan Yaman sederhana, ya, sederhana di Yaman, nggak semewah di Saudi. Wahakada, maka Syekh Burhanul Islam Zarnuzi tadi udah sampai bicaranya Imam Abu Hanifah, sampai pernyataannya Imam Abu Hanifah yang menceritakan tentang seorang bijaksana yang mengatakan demikian untuk bermusyawarah dalam mencari ustadz, mencari tempat dalam mencari ilmu. Dan kemudian Burhanul Islam Az-Zarnuzi rahimahullah mengatakan, wa hakada yanbaghi an yusawira fi kulli amrin, begitulah hendaknya seyogyanya untuk bermusyawarah dalam segala urusan. Dalam segala urusan musyawarah dulu, tanya-tanya dulu, ini bagaimana ini, apalagi tanya yang lebih berilmu, tanya yang lebih tua, yang banyak pengalamannya, ya, jangan asal memutuskan gitu. Fa inna Allah Ta'ala amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil musyawarah, karena sesungguhnya Allah memerintahkan nabinya, rasulnya Muhammad SAW dengan bermusyawarah fil umuri walam yakun ahadun, ya, untuk nabi bermusyawarah dalam segala perkara yang enggak ada satupun misalnya yang mengetahui, ya. Allah firmankan wasawirahum fil amr, dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu. Nabi saja disuruh musyawarah, padahal itu nabi, tinggal dibilangin sama Allah, inilah solusinya, inilah ininya, tapi nabi saja disuruh musyawarah. Ya, kalau sudah musyawarah nih, ya, seperti orang yang mau nikah, musyawarah dulu kan setelah nazar. Ya, ini orangnya cantik, tapi ilmunya bagus, dan seterusnya. Gimana Ustaz? Misalnya ada yang nanya, Ustaz, udah istiqoroh? Udah Ustaz. Ya. Sudah, maju terus, pantang mundur. Taib, ya, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah berazam, udah maju terus. Ya, tawakal kepada Allah. Ya, nggak usah takut untuk menikah mah. Taib, dan segala urusannya. Ya ikhwah, mungkin ini saja ya pembicaraan kita
di dalam pemilihan ustadz, ya, pemilihan ilmu, pemilihan ustadz. Jadi kurang pemilihan teman belajar dan ketabahan dalam. Insya Allah pada pertemuan berikutnya. Allahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, fal yatafadhal mashkura. Ya, na'am, Imam. Bagaimana cara membedakan debat kusir agama dengan diskusi agama? Na'am. Diskusi agama dengan debat agama. Diskusinya dengan siapa? Pertanyaan yang mesti antum tanya terhadap diri antum. Saya mau diskusi dengan siapa nih? Jangan diskusi sama tukang yang bukan tukang, sama orang yang nggak berkecimpung dalam agama. Antum diskusi agama sama tukang bala-bala, sama tukang sapu misalnya, yang mereka jarang-jarang untuk bermajelis, bukannya merendahkan. Atau antum berdiskusi agama sama jenderal, ya, jenderal kan ilmu peperangan, ilmu militer. Berarti pertama tentukan dulu diskusinya sama siapa orangnya yang tepat, ya, yang lebih tahu tentang permasalahan. Maka itu antum diskusi, ya. Kemudian kalau ada pemikiran, ya, dari mana datang pemikiran tersebut? Tanyain, ya. Antum ngobrol, ya, mungkin sama orang tua, berdiskusi tentang tahlilan misalnya, ya. Kenapa orang tua masih menyelenggarakan perayaan tahlilan untuk yang meninggal 7 hari, 8 hari, ya. Ini kan orang tua nih. Kita minta diskusi, bolehlah antara anak sama orang tua. Ya, maka tanya-tanya seperti itu, dari mana asalnya pemikiran itu. Ya, ajak ngobrol dengan santai. Jangan tegang, ya. Sambil pijit-pijit. Nah, supaya orang tua nggak marah kalau dibantah. Kasih martabak, siapin, ya. Siapin makanan, ya, siapin yang disuka. Ya, ini kan dakwah juga. Ya, tapi antum alasannya kan diskusi. Ya. Antum niatnya apa? Ya. Untuk mengajak orang tuanya kepada al-haq, alhamdulillah. Ya. Tapi di saat orang tua naik pitam, antum lihat wajahnya udah merah gak? Padahal memang orang tuanya masih kekeh terhadap hal yang demikian, hal bidah tadi. Nah, pada saat itu antum minta maaf, segera antum kabur, pulang. Ya. Jangan deket-deket, jangan tambah marah. Ya, kalau gak siapin uang, kasih uang biar senang. Ya pak beli martabak, pak beli apa udah segera. Ya, ini kalau terjadi perdebatan seperti itu, apalagi orang tua kita, jangan sampai menyakiti. Ya jangan. 6. Ya, demikian. Karena diskusi bisa menimbulkan perdebatan. Ya, apalagi kita mau mendakwahkan al-haq kepada orang terdekat kita. Allahu a'lam bishawab. Taib, hal hunaka soal akhir, ada pertanyaan yang lain? Fadal. Ya Adam. Waalaikumsalam. Tentang mencari teman soleh. Jadi bagaimana kalau misalnya kita punya teman Ustaz? Alhamdulillah akidahnya lurus. Kemudian mengetahui yang benar itu mana salah, yang benar itu seperti ini gitu. Dan dia juga sebenarnya mengaku bahwa perbuatan-perbuatan tersebut haram. Sebenarnya beliau itu masih melakukan perbuatan tersebut. Cuman bukan beliau jadi melakukan tersebut itu karena teman-temannya begitu, jadi mengikuti gitu. Nah itu apakah termasuk teman yang masih bisa kita jadikan sebagai kawan yang seperti itu bisa barangkali kita bagaimana? Jangan jadi TTM ya. Jangan jadi teman tapi mesra. Nggak usah mesra-mesra sama mereka. Ya.
Cukup sekedarnya saja. Kalau sudah dinasihati dan dia nggak mau, khawatir malah kita terjerumus. Ya, khawatir malah kita terjerumus mengikuti teman. Kan al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu dilihat dari agamanya, seseorang itu dilihat dari temannya. Ya, fal yanzur, maka lihatlah dengan siapa dia berteman. Ya. Makan bareng sama dia, jalan sama dia. Ya. Kalau antum khawatir malah terjerumus, antum akhirnya ke bawah, ya, kepada perbuatan bid'ah, perbuatan maksiat, maka jangan dekat ya, jangan menjadi teman dia, teman sekedar saja, ya, karena hati itu lemah, apalagi bermajelis ilmu. Jangan sekali-kali bermajelis dengan ahli bid'ah. Ya, hati itu lemah, nanti antum akhirnya mengiyakan. Karena ada setan yang membisik, oh iya benar juga ya. Akhirnya ikutin terus. Ya, jadilah kita tersesat wa yauzubillah. Naam. Allahu a'lam bissawab. Ya, fadhal. Naam, satu lagi. Masih berhubungan Ustaz, kalau misalnya ini teman udah sering kita jumpain sesama kajian lah misalnya, atau sama-sama tulak, tapi di satu sisi ada apa image atau banyak yang mengenal beliau-beliau ini misalnya dengan ada kebiasaan yang atau dalam muamalahnya itu kurang amanah misalnya Ustaz. Itu gimana kita menyikapinya? Apakah memang beliau udah aja cukup kita kenal aja tapi tidak TTM juga atau gimana, atau kita ingetin juga? Iya. Teman terbaik adalah teman yang mengingatkan kita akan akhirat. Kalau terjatuh maka kita bisa menarik dia untuk selamat. Terjatuh kepada kemungkaran, terjatuh kepada keharaman, maka kita menariknya untuk tidak mereka jatuh. Itu teman sejati ya. Dan seorang muslim itu adalah muslim yang menyelamatkan atau selamat lidah dan lisannya dari muslim yang lain. Ya. Kita sudah nasihatin, berupaya kepada teman kita agar tidak melakukan hal-hal yang kompor gak bisa dinyala. ya nanti tidak bisa dinasihati juga sekali, 2 kali, 3 kali nasihatin, tapi masih seperti itu. Ya, khawatirnya apa? Khawatirnya kita tadi sama seperti pertanyaan pertama tadi. Akhirnya kita juga dianggap demikian sama orang lain yang sudah ma'ruf bahwa si fulan ini kurang amanah. Ya, banyak orang yang ngaji, ya, udah sering bermajelis tapi punya sifat yang kurang amanah, terutama terhadap harta fulus. Karena fulus harta ini adalah fitnah terbesar di akhir zaman selain wanita. Ya. Maka hati-hati. Jangankan thalabul ilm, para ustadz pun terfitnah dengan namanya harta. Wa ya'udzubillah, aku berlindung kepada Allah dari fitnah harta ini. Ya. Maka doakan dengan tulus temannya itu agar dia kembali kepada al-haq. Mungkin doa kita belum tulus kepadanya, sebagaimana mungkin kita nggak tulus doain saudara-saudara kita di Gaza. Belum yakin terhadap doa kita kepada Allah, sehingga Allah belum mengabulkan. Maka terus berdoa sampai mudah-mudahan inilah yang tulus, inilah yang yakin, yang Allah terima doa kita. Insya Allah kita yakin itu akan Allah kabulkan. Sebagaimana yakinnya kita akan doa-doa yang kita panjatkan, biar berlalulah serangan Yahudi ini kepada saudara-saudara kita. Allahumma a'idhal Islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin. Qatalallahu al-yahud wa qatilil yahud. Semoga Allah memerangi orang-orang Yahudi. Allahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa disampaikan, kurang lebih saya mohon maaf.
Wabillahi taufik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.